Common Pleco, sang raksasa berzirah. Kita mulai perjalanan kita dari dasar sungai Amazon yang keruh, tempat sesosok bayangan besar bergerak perlahan menyisir lumpur. Inilah Pterogoplictis pardalis, atau yang lebih akrab kita sapa sebagai Common Pleco. Ikan ini bukan sekedar ikan biasa. Ia adalah raksasa di kelasnya yang mampu tumbuh hingga sepanjang 50-60 cm di habitat aslinya. Alih-alih ditutupi sisik biasa yang lunak, sekujur tubuh Common Pleco dilindungi oleh pelat tulang keras atau scutes yang berfungsi layaknya baju jirah kesatria abad menengah dengan pola kamuflase labirin coklat gelap yang sempurna. Adaptasi fisik yang paling mencolok dari Common Pleco terletak pada mulutnya yang berbentuk cakram penghisap yang sangat kuat. Struktur mulut ini memiliki fungsi ganda, menempel kuat pada bebatuan agar tidak hanyut di arus sungai yang deras, sekaligus menjadi alat pengikis alga yang sangat efisien. Di atas matanya yang kecil, terdapat fitur canggih bernama Omega Iris, yaitu lipatan kulit khusus yang dapat mengembang dan mengempis secara otomatis untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke retina mata, bekerja persis seperti bukaan lensa kamera modern. Namun, siapa sangka kalau Common Pleco ini ternyata punya kemampuan berjalan di darat. Ketika habitat aslinya dilanda kekeringan, mereka dapat merayap berpindah dari satu kubangan air ke kubangan air lain menggunakan sirip dada atau pektoral mereka yang sangat kokoh. Lebih gilanya lagi, sistem pencernaan mereka telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menghirup udara atmosfer secara langsung, membuat mereka sanggup bertahan hidup di luar air hingga 30 jam penuh asalkan kulit tubuhnya tetap lembab. Zebra Pleco, Hypanchistrus zebra, Rio Xingu. Sekarang kita berpindah ke perairan jernih dengan arus super deras di celah bebatuan vulkanik Rio Xingu, Brazil. Disinilah bersemayam salah satu ikan hias paling dicari dan bernilai tinggi di dunia, yaitu Hypanchistrus zebra atau Zebra Pleco. Berbeda jauh dengan Common Pleco yang tampak sangar dan raksasa, Zebra Pleco adalah spesies kerdil yang ukurannya jarang sekali melebihi 8 hingga 10 cm. Penampilannya sangat modis dan elegan dengan garis-garis vertikal hitam putih simetris yang tampak berkilau di dalam gelapnya celah bebatuan sungai. Hidrodinamika pun, tubuh Zebra Pleco didesain sangat pipih atau depressed agar ia tetap stabil dan tidak terseret arus kencang saat bersembunyi di celah batu sempit. Menariknya lagi, ikan cantik ini bukanlah pemakan alga sejati seperti sepupunya, melainkan seorang karnivora oportunistik yang doyan melahap krustasea kecil dan larva serangga menggunakan giginya yang lebih tajam. Karena keindahan dan habitatnya yang sangat spesifik, Zebra Pleco kini menjadi spesies yang sangat dilindungi di Brazil setelah populasinya terancam akibat pembangunan bendungan raksasa Belo Monte. Selain penampilannya yang memukau, Zebra Pleco memiliki perilaku reproduksi yang terbilang protektif dan agresif demi kelangsungan keturunannya. Saat musim kawin tiba, pejantan akan memaksa dan mengurung betina di dalam goa sempit miliknya. Pejantan tidak akan membiarkan betina keluar sebelum ia bertelur, lalu si jantan sendirilah yang akan menjaga telur-telur tersebut dengan ketat dari ancaman predator luar hingga menetas. Bristol Nose Pleco, Ancistrus sp, sang naga berjanggut. Di ekosistem perairan tawar yang arusnya lebih tenang, kita bisa menjumpai jenis sapu-sapu yang sekilas tampak menyerupai makhluk mitologi purba. Inilah genus Ancistrus, yang secara global dikenal oleh para pecinta ikan hias sebagai Bristol Nose Pleco. Bagi sebagian orang, tampilan ikan ini mungkin terlihat aneh atau bahkan sedikit menyeramkan karena moncongnya dipenuhi oleh tentakel berdaging. Namun, jangan salah, struktur wajah yang tidak biasa ini sebenarnya menyimpan strategi bertahan hidup dan reproduksi yang sangat jenius dari alam. Tumbuh dengan ukuran rata-rata 12 hingga 15 cm, tentakel berdaging pada moncong Bristol Nose Pleco, terutama pada pejantan dewasa, berfungsi sebagai alat sensorik yang sangat sensitif untuk mendeteksi pergerakan air dan perubahan zat kimia di sekitarnya.
Tidak hanya itu, saat merasa terancam oleh predator, mereka dapat mengembangkan duri pipi khusus, intraopercular odontodes, yang tersembunyi. Duri tajam ini akan membuat tubuh mereka melebar dan kaku, sehingga sangat sulit dan menyakitkan untuk ditelan oleh ikan pemangsa yang lebih besar. Ada rahasia evolusi yang sangat menggelitik di balik janggut naga yang lebat pada moncong pejantan bristlenose pleco ini. Para ilmuwan meyakini bahwa tentakel tersebut berfungsi sebagai kamuflase atau penyamaran yang meniru larva ikan yang baru menetas. Ikan betina secara alami akan lebih tertarik untuk kawin dengan pejantan yang memiliki janggut lebat karena mengira pejantan tersebut adalah sosok ayah yang sukses dan sudah berpengalaman merawat banyak anak. Padahal itu hanyalah trik visual instingtif yang diciptakan alam untuk menjamin keberhasilan reproduksi mereka. Royal Pleco, Panaque nigrolineatus, sang bangsawan sejati di dasar sungai. Yaitu Panaque nigrolineatus atau yang populer dengan nama Royal Pleco. Ikan sapu-sapu yang satu ini memiliki profil tubuh yang sangat tebal, kokoh, kepala besar dan sepasang mata berwarna merah karat yang sangat ikonik. Memiliki panjang tubuh yang bisa mencapai 40 cm, Royal Pleco dihiasi pola garis abu-abu terang dan gelap yang sangat elegan, membuatnya tampak sangat berwibawa dibanding ikan dasar air tawar lainnya. Namun, keunikan terbesar dari Royal Pleco bukan hanya penampilannya yang megah, melainkan perannya yang sangat spesifik di dalam ekosistem perairan. Jika ikan sapu-sapu lain memiliki susunan gigi halus menyerupai parutan alga untuk mengikis alga, Royal Pleco dibekali dengan gigi berbentuk sendok yang sangat keras dan tajam. Struktur gigi khusus ini dirancang untuk satu tugas ekstrim, mengunyah kayu-kayu pohon yang tenggelam di dasar sungai atau driftwood. Di dalam perut mereka terdapat koloni bakteri khusus yang membantu memecah selulosa, menjadikan mereka salah satu sedikit hewan vertebrata di bumi yang mampu mencerna kayu. Fakta menariknya, Royal Pleco sebenarnya tidak menyerap nutrisi utama langsung dari serat kayu kering tersebut, melainkan dari jamur dan mikroorganisme kaya protein yang tumbuh di dalam pori-pori kayu yang mereka hancurkan. Di habitat aslinya, Royal Pleco bertindak sebagai insinyur sungai yang sangat dihormati. Dengan mengunyah kayu mati, mereka mempercepat siklus nutrisi di Amazon, mengubah batang pohon raksasa yang tumbang menjadi partikel organik kecil yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain di rantai makanan. Albino gibiceps, Pterygoplictychis gibiceps, albino. Di tengah dominasi warna-warna tanah yang gelap di dasar sungai, alam terkadang melahirkan sebuah anomali genetik yang sangat menawan. Bagaikan permata yang memantulkan cahaya di tempat yang gelap, muncullah sosok albino gibiceps yang sering dijuluki sebagai Queen Pleco karena keanggunannya yang luar biasa. Ikan ini merupakan varian mutasi langka dari spesies asli Pterygoplictychis gibiceps, di mana hilangnya pigmen melanin mengubah tubuhnya menjadi kanvas kuning keemasan yang cerah hingga putih krem yang sangat mewah. Sebagai ikan hias kelas berat, Queen Pleco albino mampu tumbuh mencapai ukuran yang cukup fantastis, yaitu berkisar antara 45 hingga 50 cm. Ciri fisik paling dramatis dari ikan ratu ini adalah sirip punggungnya atau dorsal fin yang sangat besar dan menjulang tinggi layaknya layar kapal megah atau mahkota kerajaan. Ditambah dengan matanya yang berwarna merah muda terang yang merupakan ciri khas dari kondisi albinisme sejati, ikan ini tetap mempertahankan pertahanan fisik berupa kulit bertekstur kasar dan tonjolan tulang yang keras untuk melindunginya dari predator. Meski terlihat rapuh karena warnanya yang mencolok tanpa kamuflase, Queen Pleco albino mengkompensasi keterbatasan penglihatan sensitif mereka dengan memiliki indera peraba dan penciuman yang jauh lebih tajam. Mereka memanfaatkan kumis sensorik di sekitar mulutnya dengan sangat efisien untuk memetakan kondisi dasar sungai yang redup. Selain itu, mereka memiliki metabolisme yang sangat cepat.
Kotoran organik yang mereka hasilkan dalam jumlah besar di alam liar sebenarnya berfungsi sebagai pupuk alami yang sangat subur untuk mendukung pertumbuhan tanaman air di sekitarnya. Melihat perjalanan melintasi dunia keluarga Loricariidae ini, kita akhirnya sadar bahwa ikan sapu-sapu adalah makhluk hidup yang sangat menakjubkan dengan desain evolusi yang tanpa celah. Namun, keindahan dan kekuatan adaptasi luar biasa yang mereka miliki bisa berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan ekosistem air tawar kita di Indonesia jika kita tidak bijak. Di berbagai sungai, danau, dan waduk lokal, ikan sapu-sapu yang dilepas liarkan oleh pemilik akuarium yang tidak bertanggung jawab kini telah berubah dari ikan hias peliharaan menjadi spesies invasif yang sangat ditakuti. Ketika ikan sapu-sapu ini masuk ke perairan liar Nusantara, zirah tulangnya yang keras membuat mereka hampir tidak memiliki predator alami yang sanggup memangsanya. Sifat mereka yang sangat rakus dan teritorial membuat mereka mendominasi sumber makanan, merusak sarang telur ikan-ikan asli lokal, dan perlahan memutus rantai makanan alami yang telah terbentuk secara harmonis selama ribuan tahun. Memelihara dan mengagumi keindahan mereka di dalam batas-batas kaca akuarium adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Namun, menjaga mereka agar tidak pernah lepas ke alam liar adalah bentuk tanggung jawab dan kecintaan kita yang sesungguhnya pada kelestarian bumi. Biarlah mereka tetap menjadi ratu yang anggun di dalam akuarium kaca kita, atau tetap menjadi kesatria berselimut baja di sungai asalnya di pedalaman Amazon. Jangan sampai kecerobohan tangan kita merusak kekayaan hayati sungai-sungai kita sendiri yang menjadi rumah bagi ikan-ikan asli Nusantara. Mari kita bersama-sama menjaga perairan Indonesia tetap lestari, seimbang, dan bebas dari ancaman invasi demi masa depan generasi yang akan datang dan keharmonisan alam semesta yang kita tinggali ini.